Jadi kita langsung sampai ke kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis dan juga meninggalnya Nabi Sulaiman. Begitu. Kita ulas sedikit kemarin bagaimana kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini pasukannya adalah berapa kemarin? 800 kilo barisannya itu, ya kan? Kenapa? Karena 100 farsakh. Satu farsakh ini adalah 8 kilo. Berarti pasukannya itu memanjang sampai 800 kilo. Masya Allah. Dan itu dari 4 golongan. Ada yang dari manusia, ada yang dari jin dan syaitan. Syaitan tunduk, Pak. Subhanallah, ya. Terus ada yang dari burung dan ada yang dari hewan-hewan buas dan yang berkaki 4. Itu adalah barisan dari pasukan Nabi Sulaiman. Subhanallah. Juga kita sudah terangkan kemarin, beliau ketika selalu berdakwah, berjihad fisabilillah, gitu. Selalu berjihad fisabilillah sampai kuda ini tidak bisa melayani beliau, terlalu lambat. Akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan, yaitu angin. Kemarin sudah kita terangkan. Dan bahkan beliau ini, si syaitan ini, syayatin ini, setan-setan ini disuruh untuk bangun. Banna'in wa ghawas. Berarti menjadi kuli-kuli, subhanallah, dan ghawas yang menyelam ke dasar laut nyari permata untuk kerajaannya Nabi Sulaiman. Bikin kerajaan yang luar biasa, yang kerajaan beliau tidak pernah ada di muka bumi ini yang menyamai, tidak pernah ada, dan menguasai dunia sepenuhnya. Kita sudah kemarin terangkan ada 4 raja yang menguasai dunia secara penuh. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman, tapi dari 4 raja yang menguasai dunia bumi ini secara penuh, tidak ada yang seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah yang paling hebat. Dan beliau memerintahkan jin ini untuk bikin kerajaan yang bawahnya itu dari kayu-kayu, tapi di atasnya itu emas-emas. Termasuk singgasananya itu diisi dengan emas dan permata-permata. Kalau mau naik, maka diperintahkan angin untuk ngangkat dari bawahnya. Nanti setelah di atas, dibawa angin dari awan. Kalau pengen cepat, didorong oleh topan atau puting beliung. Ya, yang kemarin sudah kita terangkan kan? Nah, itu adalah ringkasan kemarin. Kemudian ketemulah suatu ketika Nabi Sulaiman ini ketemu dengan fenomena salah satu pasukannya ini tidak hadir. Harus disiplin jadi pasukan ini. Watafat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watafat qad tayra faqala ma li la ara hudhuda am kana minal ghaibin. Kemudian Nabi Sulaiman mencari burung. Nabi Sulaiman mengatakan, mana ini? Aku kok nggak kelihatan burung hudhud. Apakah dia nggak hadir? Nggak ada. La'u'adzibannahu 'adzaban syadida au la'adbahannahu au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kalau memang dia ternyata nggak hadir, maka akan aku azab dia, siksa dia dengan siksa yang sangat pedih, dihukum. Atau kalau enggak, tak sembelih aja sudah. Kecuali kalau dia bawa bukti yang jelas, alasan yang jelas. Fama kata gharib ba'id faqala ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min saba'in binaba'in yakin. Maka tidak lama setelah itu datanglah Hudhud. Hudhud mengatakan, aku membawa kepada kamu, wahai Raja Sulaiman, kabar
yang kamu belum tahu, yang engkau belum tahu. Dan aku membawa kabar dari negeri Saba dengan kabar yang yakin, benar ini, bukan hoax ini. Ini benar ini, karena saya melihat sendiri. Ini wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'azim. Aku temukan ternyata ada seorang perempuan yang menjadi raja dan dia diberikan semua kekayaan dari harta-harta ini dan dia punya kerajaan yang agung. Ternyata masih ada raja yang besar, Nabi Sulaiman. Ini saya ketemu dari negeri Saba. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Aku temukan dia, Ratu Saba ini namanya Balqis. Namanya adalah Balqis. Dia adalah Balqis bintu Syirih. Ya. Ada mengatakan Syarahil. Balqis binti Syarahil. Begitu. Tapi dalam riwayat yang lain ya, ada yang mengatakan bukan Balqis tapi apa? Talqomah. Wallahu alam. Ini adalah riwayat-riwayat namanya siapa begitu. Kemudian sampai akhirnya ternyata perempuan ini, raja ini bersama dengan kaumnya semuanya mereka menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Dan itu mereka menyembah matahari itu dikasih sesuatu sama syaitan, melihat bahwasanya pekerjaannya ini adalah benar dan ini adalah bermanfaat begitu. Kita tidak mungkin memanjangkan karena waktu kita harus selesai ini, okay. Ujian setelah ini, kan selesai pelajaran. Kemudian ala yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis sama'i wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Tidakkah mereka itu menyembah atau bersujud kepada Allah yang mengeluarkan sesuatu yang rahasia dari langit ataupun bumi, dan Allah mengetahui apapun yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan. Allahu la ilaha illahu rabbul arsyil azim. Allah adalah tidak ada Tuhan selain Dia, dan Allah adalah Tuhan yang memiliki arsy yang maha agung. Kok enggak nyembah Tuhan Allah gitu? Qala sananduru asadaqta am kunta minal kadhibin. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, tunggu. Saya mau cek dulu, cross check dulu. Yang kamu omongkan itu betul apa enggak? Idhab bi kitabi hada fa'alqih ilaihim. Tsumma tawalla anhum fandur madza yarji'un. Ayo Hud ini. Kasih tulisan ini, kertas ini, surat ini, lempar ke sana, kasihkan ke ratunya sana. Kemudian coba kita lihat, kita tunggu mereka balasnya bagaimana. Qalat ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Maka Balqis, ya ratunya ini, Ratu Saba ini mengatakan, wahai pemimpin-pemimpin, para pemuka, sesungguhnya aku dikasih kitab yang agung. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisannya dari Sulaiman, Raja Sulaiman, dan tulisannya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha rahmat, maha belas kasih, lagi maha penyayang. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Kamu Ratu Balqis, jangan kamu merasa besar di sisiku, datanglah ke aku menyerah. Tulisannya begitu, menyerahlah kamu. Qalat ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Wahai para pemuka, para pemimpin, datanglah kasih pendapat kepada aku. Sesungguhnya aku tidak akan memutuskan perkara sampai kalian mau menyaksikan. Kira-kira bagaimana? Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanduri ma ta'murin. Maka para pemuka, para tokohnya ini mengatakan, kita ini
wahai Ratu Balqis, kita ini punya kekuatan dan punya kehebatan yang besar, dan ini keputusan berada di tanganmu. Maka bagaimana perintah Anda? Kami ngikut gitu. Qalat innal muluka idza dakhulu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah kadzalika yaf'alun. Maka Ratu Balqis mengatakan, ini masalahnya kalau raja-raja datang ke suatu desa mesti merusak. Kemudian yang mulia-mulia, yang hebat-hebat dijadikan terhina oleh mereka. Biasanya kalau raja-raja menjajah itu seperti itu. Mengalahkan musuhnya, nanti orang-orang yang mulia di dalam itu menjadi terhinakan dan rusak itu kerajaan. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Dan aku mengirimkan kepada mereka hadiah. Coba, enggak usah perang dah, kasih hadiah saja. Maka kita lihat bagaimana kira-kira apa yang dikembalikan sama utusan kita. Akhirnya dikirimkan hadiahnya ini berupa permata-permata, emas, perak, bahkan bata tapi dari emas. Diriwayatkan gitu. Kirim ke sana. Kaya ya, Ratu Balqis ini kaya sekali. Damai aja dah, sudah. Ini tak kasih hadiah, enggak usah kesini. Bilangnya begitu. Falamma ja'a Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Ketika datang kepada Sulaiman hadiah ini, Nabi Sulaiman mengatakan, kalian mendatangkan kepadaku sesuatu ini, harta ini yang diberikan oleh Allah kepadaku lebih daripada ini. Oh ya, lebih Pak. Ya, lebih ya. Kerajaannya Nabi Sulaiman tidak karu-karuan Pak. Kemarin beliau di tengah dikelilingi 300.000. Ada yang dari manusia, ada yang dari jin, ya. Ada yang nabi, kan? Ada yang ulama, ya. Dikelilingi kalau beliau duduk gitu. Dan beliau tidak pernah duduk lama. Beliau sebentar di sini, sebentar di sana karena naik angin. Begitu. Berarti beliau luar biasa. Walhasil ini apa ini? Dan mereka menganggap hadiah yang diberikan kepada kita ini besar. Mereka merasa bahagia. Tidak ada apa-apanya ini. Kirim seperti ini. Nyeluk jin, kalau lebu nang gone laut luwih akeh. Tertekan, enggak cuma kayak gini tok. Kan ibaratnya begitu. Irji ilaihim falanatiyannahum bijunudin laki balahum. Kembali kepada mereka, ayo kita datang ke mereka dengan pasukan yang mereka tidak akan bisa hadapi. Walanukhrijannahum minha adillatan wa hum shaghirun. Ayo kita keluarkan mereka dari daerah tersebut dalam keadaan hina dan mereka merasa kecil. Dipikir kasih hadiah segini tok. Dipikir ini sudah luar biasa ya. Tapi ini belum tahu siapa itu Nabi Sulaiman. Begitu. Akhirnya ini siapa Balqis, siapa ini sebetulnya ada perinciannya. Dan bagaimana kerajaannya Ratu Balqis itu ada. Memang kerajaan yang luar biasa besar ya. Tapi kita langsung saja. Begitu datang ini tahu Ratu Balqis bahwasanya Nabi Sulaiman dan pasukannya mau datang. Akhirnya Nabi Sulaiman mau bikin terapi shock kepada Ratu Balqis. Ayo langsung Nabi Sulaiman mengatakan, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Para pemuka, para pembesar, kira-kira siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan kerajaannya Bilqis sebelum dia datang ke sini menyerah? Sebelum datang ke sini, kerajaannya diboyong aja ke sini. Kan kalau Nabi Sulaiman punya kerajaan portable, ya, yang bisa kemana-mana, ya tadi itu. Berarti di bawahnya itu ada kayu, terus nanti dibawa oleh angin, ya enggak? Nah ini masalahnya ini kerajaannya sana nggak didesain untuk itu. Kalau dibawa angin ambrol Pak. Betul ya? Enggak, ini cor-coran gitu, mau kena angin, ya minimal gentengnya rontok. Yang seharusnya indah ambrol semua kena angin, ya enggak? Ini enggak ini.
Ini Nabi Sulaiman mengatakan, ayo siapa ini? Kira-kira siapa yang bisa membawa kerajaannya Ratu Bilqis ini datang ke sini? Dibawa ke sini. Qala ifritun. Maka ifrit ini jenis jin ya. Mengatakan ifritun minal jin. Ifrit dari jin mengatakan ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Maka ifrit langsung unjuk dada mengatakan, Sulaiman, saya akan membawa kerajaan tersebut sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, dan aku adalah hebat, kuat, punya kekuatan gitu. Berarti sebelum Anda berdiri sudah datang ini kerajaannya. Ternyata qaulati indahu ilmu minal kitab. Ada seseorang yang dia mempunyai pengetahuan mengenai kitab. Berarti ulama. Siapa? Ulama. Di sini disebutkan siapa namanya? Di antaranya yang masyhur adalah Asif bin Barkhia. Barkhina ya. Barkhia. Asif bin Barkhia. Dan itu wahwa Ibnu Khalati Sulaiman. Itu adalah keponakan Ibnu Khalah. Misanan, sepupu, ya, sepupu daripada Nabi Sulaiman, begitu. Akhirnya mengatakan ini mempunyai ilmu kitab ini maksudnya adalah asmaullah adzam. Berarti omongannya itu langsung mustajab. Kalau doa langsung mustajab. Berarti tinggal minta ke Allah, ya Allah datangkan, gitu langsung datang. Dia mengatakan ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfu. Nabi Sulaiman, aku bisa mendatangkan kerajaan tersebut sebelum kamu kedepkan mata kamu. Berarti datang. Begitu. Tanpa merusak apapun ya. Enggak ini ambrol, enggak ini tahu-tahu datang. Begitu. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi la yabluwanni ashkur am akfur. Ketika Nabi Sulaiman melihat sudah kerajaannya ada di depannya, maka Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah anugerah dari Tuhanku. Ini Allah lagi uji aku. Aku mau syukur apa enggak? Syukur enggaknya? Apakah aku syukur ataukah aku justru kufur? Begitu. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau dia mau syukur, maka dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri, manfaat bagi dia. Kalau dia tidak mau syukur kepada Allah, sungguh Allah adalah maha kaya, maha mulia. Tidak butuh kita syukur atau tidak syukur, tidak butuh. Kalau kita syukur, balik ke diri kita sendiri. Begitu. Falamma nakiru laha arsyaha nandur atah tadi antakunu minal ladina la yahtadun. Ketika sudah ditunjukkan kepada ini Bilqis ini kerajaannya, maka kita lihat dia mendapatkan petunjuk atau enggak. Coba. Falamma ja'at qila aha kada arsyuki. Ketika Bilqis ini datang, ditanya, apakah seperti ini kerajaan kamu? Iya. Loh, kok sama? Nah, ini karena kan tidak ada internet zaman dulu ya. Mau niru-niru itu sulit. Ya enggak? Setiap daerah itu punya kerajaan khas. Satu dengan yang lain berbeda. Loh ini sama, begitu. Maka qalat ka'annahu wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Nabi ini Ratu Bilqis mengatakan kayaknya iya ya. Kayaknya ini memang kerajaanku ini. Nah, ini ayatnya masih agak panjang, kita potong ya, karena darurat. Nah, kira tukhuli sarha, maka diucapkan kepada Ratu Bilqis, ayo masuk ke kerajaan ini. Ini, masuk. Falamma ra'adhu hasibathu rujjatan wa kasyafat an sarqaiha. Ketika masuk, ini kayak kerajaannya, tapi begitu masuk ternyata beda. Sampai dilihat seakan-akan kaca dari kerajaannya itu ternyata dimodifikasi.
bahasa kita ya, dimodifikasi. Jadi ditambah perhiasan-perhiasan, dari luar tampak begitu, tapi begitu dalam, kok begini? Zaman dulu tidak ada kaca, Pak. Zaman dulu tidak ada kaca. Ini semua tembok-temboknya juga terbuat dari kaca. Bahkan akhirnya Nabi Sulaiman di tempat dipakaikan tempat di sebelah sana begitu, ada kursinya, duduk di situ. Ratu Balkisnya suruh datang. Tapi tempat dari Ratu Balkis menuju ke Nabi Sulaiman itu ada kaca, di bawahnya ada air, ada ikannya. Maka belum ada zaman dulu ya. Maka begitu melihat hal tersebut, maka falamma ra'at hasibatul wujdan wa kasyafat an saqaiha. Maka Ratu Balkis mengira ini ada kaca dan ada air, maka sampai diangkat sampai betisnya kelihatan. Cincing. Ratu zaman dulu itu tidak boleh seperti itu. Ratu zaman dulu itu orangnya di sini, bajunya di sana. Bukan ketinggalan, bukan ngesreh. Ya, kayak manten ya. Begitu. Berarti untuk melihatkan kalau begitu, ya. Ternyata ini kelihatan ada air sampai dicincing, Pak. Sampai kelihatan betisnya. Nah, qala innahu sarfun muwarradun min qawaril. Qala rabbi ini dalam nafsi wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wah, ini adalah kerajaan yang dari permata. Ya Allah, aku pasrah sekarang dan aku masuk Islam menyembah kepada Tuhannya Nabi Sulaiman. Sudah. Akhirnya secara singkatnya ini Balkis ini Islam, masuk agama Islam ya. Agama mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Isa dan Nabi Muhammad semuanya Islam. Ya, semuanya adalah Islam. Sampai akhirnya Balkis ini masuk Islam. Ada yang pendapat mengatakan akhirnya dinikahi oleh Nabi Sulaiman. Ada pendapat mengatakan begitu. Ada lagi mengatakan bukan dinikahi oleh Nabi Sulaiman, tapi dinikahkan kepada salah satu pembesar dari pasukan Nabi Sulaiman, begitu. Terus kemudian diberikan kekuasaan di daerah Yaman sana. Nanti untuk menjadi raja di daerah Yaman. Sampai sekarang kerajaan Balkis masih ada, tapi sudah puing-puing, sudah peninggalan lah kalau bahasa kita itu, ya. Begitu. Nah, kemudian terakhir ternyata kerajaan Nabi Sulaiman yang luar biasa, kekuasaan yang luar biasa tersebut harus berakhir. Harus berakhir, Pak. Harus berakhir. Kemarin malam 20 di Soleh itu malam 2021 kita terangkan bahwasanya nabi-nabi banyak yang meninggal fajaah, meninggal dalam keadaan mendadak. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman. Sebelumnya Nabi Dawud, ayah dari Nabi Sulaiman, juga meninggal dalam keadaan mendadak. Kemarin kita terangkan Nabi Dawud lagi naik mimbarnya, tahu-tahu malaikat datang. Dia bilang, loh, sudah waktunya. Tunggu dulu, saya mau naik dulu atau kalau tidak turun dulu sekalian. Tidak bisa, sudah habis waktunya. Akhirnya dicabut nyawanya. Akhirnya jatuh Nabi Dawud dalam keadaan bersujud, tercabut nyawanya. Begitu. Itu dalam satu riwayat seperti itu. Intinya di dalam hadis disebutkan memang meninggal dalam keadaan mendadak. Proses mendadaknya itu ada khilaf. Ada beberapa riwayat. Nabi Sulaiman juga seperti itu. Maka Nabi Sulaiman itu beliau Rasulullah SAW dari riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau bersabda, karena Sulaiman Nabiullah, Nabi Sulaiman adalah nabinya Allah. Idza shalla ra'a syajaratan nabitatan baina yadayhi. Kalau Nabi Sulaiman itu sholat, itu kelihatan ada pohon yang tumbuh di dekat beliau. Fayaqul laha masmuki. Maka Nabi Sulaiman setelah selesai sholat tanya, kamu tumbuhan yang barusan tumbuh, siapa nama kamu? Kita sudah terangkan kemarin,
Nabi Sulaiman bisa ngomong sama hewan dan juga tumbuhan. Bukan tanda, bukan ya. Oh seperti ini berarti ini luwe. Oh, bukan seperti itu, tanda-tanda. Kalau sapi berarti luwe. Kambing berarti bukan seperti itu, bukan. Ini ngobrol, diskusi, ngobrol seperti ini. Berarti tanya jawab gitu ya. Sampai akhirnya ini tanya. Beliau berada di kerajaannya, ada tumbuhan muncul. Ditanya, "Kamu tumbuhan, nama kamu siapa?" Misalkan jamur, Nabi Sulaiman. Oh, jamur. Gitu. Fatakulu kada. Maka tumbuhan tersebut mengatakan, "Nama saya begini." Fatakulu li ayyi syai'in anta. Kamu itu tumbuh untuk apa? Bisa dipakai apa? Bayam buat sambil apa? Sabar. Langsung dengan menyebutkan macam-macamnya, ya ada tumbuh terus ditanya, kamu nama kamu apa? Terus fungsinya apa? Bisa dipakai apa? Terus begitu sampai akhirnya kalau tumbuh kemudian itu untuk obat. Main kanan didawain ambatat fabena huwa. Ya kalau tumbuh terus buat obat dia ngomong, saya tumbuhan ini dan fungsinya untuk obat ini. Kalau buat makanan saya tumbuhan ini fungsinya untuk makanan masakan begini. Begitu. Subhanallah. Fabena huwa yusolli dzata yaumin. Tiba-tiba suatu ketika beliau Nabi Sulaiman sholat, itro'a sajaratan baina yadayhi. Tahu-tahu melihat ada tumbuh di pinggir beliau tumbuhan. Faqalaha masmuki. Maka Nabi Sulaiman tanya, kamu siapa nama kamu? Qala al-kharru. Nama saya adalah Kharru. Kharru itu adalah sesuatu yang menghancurkan. Kharru gitu. Qala li ayyi syai'in anti. Kamu wahai Kharru, untuk apa kamu? Fungsi kamu untuk apa? Qala li kharabi hadzal bait. Aku diciptakan untuk menghancurkan rumah ini, kerajaan ini. Ya, berarti untuk apa? Ya untuk menghancurkan ini. Faqala Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan, Allahumma amni alal jinni mauti hatta la ta'lamal insu anal jinna la ya'lamuna al-ghaiba falatakaha asor fatawaka'a alaiha haulan wal jinnu ta'malu fa akalat har aradah fa tabayyana insu anal jinna law kanu ya'maluna ghaiba ma labithu hawlan fil adabil mubin. Nah, akhirnya setelah mendengarkan hal tersebut, maka Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Allah, jangan perlihatkan hal ini kepada jin. Jangan sampai jin tahu kematianku. Supaya manusia tahu bahwasanya jin itu nggak tahu sesuatu yang gaib. Jin itu cuma bohong. Supaya manusia tahu gitu." Akhirnya Nabi Sulaiman menyandarkan tongkatnya di hadapan beliau, diam begini. Sampai akhirnya 1 tahun lah. Seperti ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan tidak tahu kapan meninggalnya dan berapa lama beliau berdiam seperti itu. Itu jin-jin dan syaitan-syaitan terus kerja terus mereka. Karena kemarin sudah kita terangkan, syaitan semuanya nurut sama Nabi Sulaiman, yang nggak mau diborgol. Yang macam-macam ada, Allah ngasih malaikat kepada Nabi Sulaiman bawa pecut dari api, tidak? Maka disabet itu syaitannya itu, maka langsung terbakarlah dia. Berarti pasukannya Nabi Sulaiman itu. Begitu. Maka Nabi Sulaiman duduk, bawa tongkatnya begini, duduk begitu. Wah, ini kerja terus ini. Si iblis dan syaitan ini kerja terus dia. Sampai akhirnya Ar-Radah itu rayap menggertahu dia. Kok diam terus dilihat. Akhirnya digerogoti tongkatnya itu. Gerogoti sampai akhirnya Nabi Sulaiman jatuh. Tahulah mereka, so Nabi Sulaiman meninggal dunia, bebas. Akhirnya bebas.
Syaitan ini sudah keluar semuanya, tapi manusia tahu bahwasanya syaitan ini nggak tahu hal yang gaib. Syaitan nggak tahu hal yang gaib. Kalau seandainya syaitan tahu hal yang gaib, Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka pasti tahu. Ini sudah berapa lama nggak tahu mereka. Sampai akhirnya digerogoti sama rayap, jatuh baru tahu. Nah, itu tujuannya Nabi Sulaiman. Tapi meninggalnya mendadak Nabi Sulaiman. Hadirin, ada beberapa hikmah ya yang kita bisa petik. Nabi Sulaiman itu nabi yang luar biasa, yang kaya luar biasa. Tadi beliau mengatakan ini diperlihatkan kepada kita, hal ini adalah untuk menguji kita. Kita syukur atau kufur. Kalau kita syukur, untung ke kita sendiri. Kalau kufur, maka alhamdulillah. Di dalam satu riwayat ini disebutkan bahwasanya ibunya ini adalah kanat minal abidatus shalihat. Ibunya Nabi Sulaiman ini adalah seorang perempuan yang salihah. Kama qala Sayyid bin Dawud an Yusuf bin Muhammad al-Mutakaddir an abihi an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi qalat Ummu Sulaiman ibnu Dawud mengatakan, Ibni Dawud mengatakan ibunya Nabi Sulaiman anaknya Nabi Dawud, ya bunayya la tuksirin nauma bil-lail fa inna kasratan naum bil-lail tada'ul abda fakiran yaumal qiyamah. Wahai anakku, jangan banyak tidur kalau malam, karena banyak tidur membuat orang fakir nanti di hari kiamat. Berarti jangan jadikan hal-hal yang sifatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sebagai penghalang kita untuk mendapatkan sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Di dunia dapat kita, di akhirat seharusnya juga dapat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada contoh-contoh, di antaranya adalah seperti Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah saudagar kaya raya, ya. Maka beliau begitu antusiasnya dan begitu semangatnya untuk bagaimana hartanya itu bermanfaat di akhirat. Sampai-sampai diceritakan Sayyidina Utsman ini ada seorang Yahudi yang punya namanya bi'r rumah, sumur rumah namanya. Maka Yahudi tersebut karena kaum muslimin dalam keadaan yang paceklik, kehausan, maka Yahudi menjual airnya dengan harga tinggi. Sayyidina Utsman datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang bisa membeli sumur ini? Maka Sayyidina Utsman langsung, saya Rasulullah. Datang negosiasi, ditolak sama Yahudi. Ini pencaharian saya, tidak bisa. Akhirnya Sayyidina Utsman pintar mengatakan, sudah gini aja dah, kita jual dengan harga yang tinggi separuh cuma. Seperti separuh untuk kamu, separuh untuk aku. Bagaimana caranya? Sehari kamu, sehari aku. Wah, cocok. Harganya tinggi, cuma separuh. Akhirnya lah dijual sama Yahudi tersebut. Sayyidina Utsman mengumumkan, wahai kaum muslimin, sehari buat saya, sehari buat Yahudi, sehari buat saya, lillahi ta'ala. Siapa yang mau ngambil, ambil, kebutuhan 2 hari. Maka kaum muslimin datang gratisan, diisi untuk kebutuhan 2 hari. Maka Yahudi tersebut duduk di situ nunggu, kok tidak ada yang jualan, kok tidak ada yang beli. Duduk di situ nunggu, tidak ada. Besoknya rame orang, kebutuhan 2 hari, nggak bayar. Begitu nunggu berhari-hari si Yahudi, wah, kena prank kita ini, kalah sama ini. Akhirnya mengatakan, sudah, ini saya jual semuanya. Ya, saya beli. Dibeli sama Sayyidina Utsman, langsung dibilang sama Sayyidina Utsman, ini lillahi ta'ala. Ini untuk masalihul muslimin, untuk kemaslahatan muslimin. Hadirin, ternyata harta Sayyidina Utsman sampai sekarang ini masih ada. Ya Allah.
Anda boleh cek sampai sekarang ini masih ada rekening atas nama Utsman bin Affan sampai sekarang. Satu-satunya sahabat Nabi yang punya rekening sampai sekarang. Rekening atas nama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena dijadikan wakaf produktif. Jadi ini di sekelilingnya itu ada kebun kurma. Kebun kurma tersebut dikelola, kemudian hasilnya sebagian untuk menjadi pengembangan dan sebagian dikasihkan ke kaum muslimin. Sekarang ini Sayyidina Utsman masih tetap infak, bangun masjid, bikin cetak mushaf, ngasih makan orang, gaji para asatid sampai sekarang. Ya Allah, luar biasa ya. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, nikmal malus soleh li rajulis soleh. Sebaik-baiknya harta yang baik, harta tersebut baik dan dimiliki oleh orang yang baik. Hartanya baik dan dimiliki oleh orang yang baik. Ini sebaik-baiknya harta. Mudah-mudahan ketularan. Harta yang baik, bukan harta yang bukan baik. Harta yang baik, harta yang baik dan dimiliki oleh orang yang baik. Ini adalah sebaik-baiknya harta. Dan hadirin, ternyata juga ada satu sedikit sebagai penutup. Ternyata setiap sesuatu kelebihan itu pasti ada kekurangan, betul ya? Semua itu, semua punya ustadz ini punya ilmu, maka mereka punya kemuliaan, betul? Betul. Cuman juga ada resiko. Semua punya kelebihan, punya resiko. Itu pasti itu sudah rumus. Gambarannya gitu loh. Punya rumah bagus, pajaknya larang. Gitu. Mobil bagus, yo pajaknya larang. Bensinnya luwih boros sangko sepeda motor. Nggih. Itu sudah ada plus dan ada minusnya. Itu semuanya. Termasuk orang kaya itu juga ada, selain dia mendapatkan kelebihan, tapi juga ada resikonya. Resikonya salah satunya adalah kalau ternyata dia itu orang yang baik, orang yang soleh, dan akhirnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia lebih akhir daripada orang yang miskin tapi baik dan masuk surga. Cuman selisih setengah hari tok. Tapi setengah hari akhirat itu 500 tahun. Berarti wis sing mau melarat-melarat nggih. Sing melarat-melarat soleh nggih. Untuk melarat tok. Melarat soleh mlebu swarga wis ciblon. Ya wis mangan wis kenduren barang. Ya wis nikmat dia. Nunggu 500 tahun baru wong sugih teko. Lho nyapa sampean? Sik hitung-hitungan, sibuk sih kan. Totalan. Nggih. Berarti ada. Tapi juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sahabat-sahabat yang sampai kepingin menjadi orang kaya. Padha kalian jenengan. Nggih. Kenapa? Bukan alasan untuk menikmati hartanya, bukan. Mereka mengatakan, Rasulullah, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami baca Quran, ibadah, dan lain sebagainya, mereka juga mengerjakan. Sama. Cuman mereka orang-orang yang kaya ini bisa bersedekah dengan harta mereka, kami tidak bisa. Pripun Kanjeng Nabi, kayak gitu. Maka Rasulullah waktu niku maringi amalan, yaitu membaca Subhanallah 33 kali setelah sholat, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, dalam satu riwayat 34 kali. Betul nggih? Itu adalah satu riwayat seperti itu. Intinya mereka kepingin untuk bagaimana fasilitas-fasilitas ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang-orang zaman dulu, mulai zamanipun para sahabat, bahkan
tabiin sama seperti itu. Imam Syafi'i akhirnya mengatakan, Imam Syafi'i ini mau belajar dari Imam Malik menuju ke muridnya Abi Hanifah, karena nggak nemui zamannya Abi Hanifah. Abi Hanifah meninggal dunia, Imam Syafi'i lahir. Pengen belajar ke sana nggak punya sangu. Akhirnya sama Imam Malik dikasih sangu. Nih, kamu teruskan belajar ke sana. Abil Hasan kalau nggak gitu namanya. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, betul sabdanya Rasulullah. Ni'mal malus soleh lirrajuli soleh. Saya bisa belajar lagi berkat hartanya Imam Malik. Apapun yang didapatkan oleh Imam Syafi'i untuk perkembangan ilmunya, Imam Malik panen, Pak. Kata singkang dipun dawakan Habib Syekh wau. Pinter iki Pak Dodi iki. Napa? Pinter e. Iki awake dhewe entuk ganjaran panen beliau. Hah? Dek lungguh-lungguh ya wong nanti yo. Dengan lungguh-lungguh. Ternyata panen. Kita dapat pahala di sini, beliau dapat pahala karena beliau yang menjadi fasilitas. Maka itu adalah kelebihan bagi orang yang kaya. Maka manfaatkanlah hal tersebut untuk mendapatkan muga-muga teng mriki mulya, teng mriki mulya. Teng mriki sugih, teng mriki sugih. Jangan ini tadi seperti yang diucapkan oleh ibunya, kamu jangan tidur banyak-banyak malam hari wahai Sulaiman. Kalau kamu banyak tidur nanti kamu datang ke akhirat miskin kamu, fakir kamu, tidak punya apa-apa kamu. Ngoten ya Allah, mungkin ya pelajaran besar dari kisah-kisah Nabi Sulaiman. Mungkin sedoyo untung dunia akhirat. Mungkin sukses dunia akhirat. Mungkin sedoyo husnul khatimah ba'da tulul umur fi taatillah, dan dalam keadaan kamalil afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngoten saking Allah menawi rapat-rapat dipun atur nyuwun ngapunten ingkang sagung hakipun. Hadanallahu ayyuhal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.